Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat masa muda. Kita dipertemukan kembali hari ini, minggu ini, dengan keadaan yang sehat, yang semangat, dan insya Allah mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ganti perjuangan kita, semangat kita dengan pahala di sisinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, Ustazah tunggu absen antunna. Insya Allah hari ini kita akan murojaah. Kemarin kita sampai di soal 33 23 afwan. Ustazah ucapkan jazakunallah khair kepada antuna yang sudah mengirimkan catatannya, memfotokan catatannya. Bagi yang belum, kirimkan ke Ustazah tunggu hari ini. Kemudian Ustazah lihat di catatan antuna ada yang hanya menulis bahasa Arabnya, tulisan Arabnya. Ada juga yang menulis tulisan Indonesianya. Nah, Ustazah nggak tahu antuna udah tahu semua artinya, makanya antuna nggak tulis bahasa Indonesianya, atau antuna sudah hafal bahasa Arabnya ini, jadi antuna nggak tulis bahasa Arabnya. Nah, Ustazah mau antuna tulis Arabnya, kemudian artikan apa yang belum antuna pahami. Misalnya laqiyah madza Ustazah gitu. Lam yazalil musyrikun, apa artinya ini ya? Lam, oh belum berhenti, seperti itu. Jika antuna hanya menuliskan bahasa Arabnya saja, di ujian antuna hanya menghafal tetapi tidak tahu apa yang dihafal, tidak mengerti apa yang antuna hafal. Jika antuna hanya menuliskan artinya saja, saya rasa lebih sulit karena menjawabnya dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi Ustazah harap antuna tulis soal, kemudian jawabannya ini, kemudian artikan satu gitu. Yang antuna sudah tahu artinya seperti fi atau ala, tidak usah diartikan lagi agar lebih paham. Ustazah juga mendapati anak-anak Ustazah yang menuliskan soal, jawaban, kemudian artinya, itu Masya Allah, itu hebat. Boleh menuliskan kata-kata yang belum diketahui, misalnya kalimat al-kalimatul jadidah, tulis lam sama dengan apa gitu, kemudian mengartikannya kepada keseluruhan kalimatnya, itu lebih bagus lagi. Tetapi jika antuna rasa ribet,
Antuna artikan saja perkatanya. Jadi Antuna lebih berpikir lagi untuk membentuk kalimatnya. Atau mungkin ada yang terlewat, Antuna tidak mengetahui arti dari soal nomor yang awal, Ustazah artikan lagi. Jadi Antuna bisa menuliskan artinya. Yang hanya menuliskan artinya boleh tulis bahasa Arabnya. Hari ini kita tidak melanjutkan soal nomor 24, tetapi kita murajaah dari soal yang pertama. Jika Antuna hanya menuliskan kalimat Arabnya saja, Antuna tulis artinya yang Ustazah bacakan. Jika Antuna hanya menuliskan artinya, Antuna tulis soal dan jawaban dengan bahasa Arab. Masih? Oh, masih itu oke? Seperti itu. Bahasa Arab. Oke, masih? Masih? Kita baca soal nomor 1. Kaifa nasabu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi. Insyaallah ini udah paham. Ustazah rasa ini nasab hanya nama. Jadi Antuna tidak perlu diartikan bin Kinana seperti itu. Insyaallah di sini paham. Kemudian di sini nasabuhu min jihati ummihi sama munasib. Mata tufiya abuhu bil madinati wa huwa sallallahu alaihi wasallam hamlun. Soal nomor 3, mata nufi abuhu, kapan Allah mewafatkan ayah beliau? Tufiya abuhu bil madinati wa huwa sallallahu alaihi wasallam hamlun. Allah mewafatkan ayah beliau bil madinati, di Madinah, wa huwa sallallahu alaihi wasallam di sini, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah hamlun, di dalam kandungan. Mata tuwfiya abuhu bil madinati wa huwa sallallahu alaihi wasallam hamlun. Soal keempat, mata kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam amal fil ithnaini thaniya asyara min syahri Rabi'in al-awwali. Kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir? Kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir amal fil, tahun gajah, fil itsnaini tsaniya asyara, 12, tanggal 12, min syahri Rabi'in al-awwali, dari bulan Rabiul Awal. Mata kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam amal fil itsnaini tsaniya asyara min syahri Rabi'il Awal. Jelas insyaallah ya. Soal nomor 5, man hawadinuhu ghairu ummihi, siapa yang menyusui beliau selain ibunya? Arda'athu maulatu abihi
Ummu Aiman wa Suwaibatu maulatun li Abi Lahab summa stardo'a fi bani Sa'di bani Bakrin arda'athu Halimatu bintu Abi Dhu'aibin. Arda'athu maulatu abihi, yang menyusui beliau. Maulatu budak abihi, ayah beliau. Ummu Aiman isim nama. Wa Suwaibatu maulatun li Abi Lahabin, dan Suwaibah budak Abi Lahab. Summa starda'a fi bani Sa'di bani Bakrin, kemudian dari kaum Sa'di bani Bakrin, arda'athu Halimatu bintu Abi Dhu'aibin, yang menyusui beliau dari kalangan Sa'di bani Bakrin adalah Halimatu bintu Abi Dhu'aibin, Halimah bin Abi Dhu'aib. Soal nomor 6. Mata kanat hadithatu syaqqis sadri? Kana dzalika wa huwa ghulamun qariba arba'i sinina yar'a bahman li abawaihi minar radha' thumma ba'daha radduhu ila ummihi. Kapan terjadinya peristiwa pembelahan dada? Kana dzalika wa huwa, dulu seperti itu. Kana dzalika, pada saat itu. Wa huwa ghulamun qariba arba'i sinina, beliau masih kecil. Gulam qariba arba'i sinina, sekitar umur 4 tahun. Yar'a bahman, mengembala. Li abawaihi, mengembala hewan ternak untuk diambil susunya. Summa ba'daha, kemudian setelah proses itu, radduhu ila ummihi, Rasulullah kembali kepada ibunya. Boleh di screenshot dulu yang belum menuliskan bahasa Arabnya. Nanti setelah menjelaskan baru ditulis. Nomor 7. Mata tuwfiyat ummuhu wa man kafalahu ba'daha? Tuwfiyat ummuhu wa huwa ibnu sitti sinina bil abwa'i baina Makkata wal Madinati wa hiya raji'atun bihi min indi akhwalihi bani Najjari. Nomor 7. Mata tuwfiyat ummuhu wa man kafalahu ba'daha? Tuwfiyat ummuhu wa huwa ibnu sitti sinin bil abwa'i baina Makkata wal Madinah wa hiya raji'atun bihi min indi akhwalihi bani Najjari wa kafalahu ba'daha jadduhu Abdul Muttalib. Mata tuwfiyat, kapan Allah mewafatkan ummuhu, ibu beliau, wa man kafalahu, dan siapa yang
Dan siapa yang mengasuh atau menjamin kehidupannya, mengasuh saja kita artikan ba'daha, setelah uminya wafat, seperti itu. Tuwfiyat ummuhu wa huwa, kita sambung saja, wa huwa banu sitti sinin. Allah mewafatkan ibu beliau ketika beliau berumur 6 tahun, bil abwa'i baina makkata afwan wal madinah, di Abwa, di antara Mekah dan Madinah. Wahia raji'atun bihi, ketika dia di sini kembali kepada ibunya, kembali bersama Nabi. Raji'atun bihi, kembali bersama Nabi, min indi, dari tempat tinggal, dari rumah, dari tempat tinggal akhwalihi, paman-paman beliau, Bani Najjar, dari kaum An-Najjar. Wa kafalahu ba'daha, dan yang mengasuh beliau setelah itu jadduhu, kakek beliau. Semuanya udah tahu insyaallah. Man? Abdul Muttalib. Jadi kapan Allah mewafatkan ibunya dan siapa yang mengasuh beliau setelah kejadian itu, setelah wafatnya ibu Rasul? Tuwfiyat ummuhu wa huwa banu sitti sinina bil abwa'i baina makkata wal madinah wa hiya raji'atun bihi min indi akhwalihi banin najjar wa kafalahu ba'daha jadduhu Abdul Muttalib. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ibu beliau, dan ketika itu beliau sekitar umur 6 tahun di Abwa, di antara Mekah dan Madinah. Pada saat dia ini kembali kepada ibu Rasul, sedang perjalanan pulang bersama Rasul dari tempat paman-pamannya di kalangan Bani Najjar. Wa kafalahu, dan yang mengasuh beliau ba'daha, setelah kejadian itu, jadduhu Abdul Muttalib, kakek beliau Abdul Muttalib. Kita sambung soal ke-8. Mata tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib wa man kafalahu ba'daha. Mata tuwfiya, Allah mewafatkan jadduhu Abdul Muttalib, kakek beliau Abdul Muttalib, wa man kafalahu ba'daha, dan siapa yang merawat beliau setelah itu, setelah kakeknya wafat, seperti itu. Tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib walahu minal umuri samani sinin wa kafalahu ammuhu Abu Talibin wa kana bihi hafiyan. Tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib, Allah mewafatkan kakek beliau Abdul Muttalib, walahu minal umuri samani sinin, dan pada saat itu Rasulullah SAW berumur 8 tahun. Wa kafalahu ammuhu Abu Talibin, dan yang mengasuh beliau, dan beliau diasuh oleh pamannya, paman Rasul, Abu Talib. Wa kana bihi hafiyan, dan sikap pamannya sangat baik, walaupun pamannya kafir, bukan Islam, tetapi sikap pamannya kepada beliau sangat baik. Wa kana bihi hafiyan, lembut, seperti itu. Sudah ulangi sekali lagi. Mata tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib wa man kafalahu ba'dahu. Tuwfiya jim, tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib walahu minal umuri samani sinina wa kafalahu ammuhu Abu Talibin wa kana bihi hafiyan.
Soal ke-9, mata safara ma'a ammihi ila Syam. Jim, jawab. Walahu minal umuri isna asyara sanatan wa fiha ra'ahu bahaira ar-rahibu wa ra'a fihi a'lamun nab afwan wa ra'a fihi a'laman nubuwah wa amara ammahu biraddihi. Kita artikan, mata safara ma'a ammihi ila Syam, kapan perjalanan beliau bersama paman beliau Abu Thalib ila Syam, ke negeri Syam. Walahu, Jim, jawab. Walahu minal umuri isna asyara sanatan. Pada saat itu Rasulullah SAW berumur 12 tahun, isna asyara. Wafiha, dan ketika dalam perjalanan ro'ahu, mereka melihat bahairor rohibu, dua orang pendeta, atau beliau melihat pendeta. Wara'a fihi, dan pendeta tersebut melihat di dalam tubuh Rasulullah fihi a'laman nubuwah. A'lam artinya tanda-tanda kenabian. Wa amara ammahu biraddihi. Wa amara, dan pendeta itu memerintahkan atau meminta kepada ammahu, paman beliau, untuk biraddihi, untuk memulangkannya, atau kembali aja, nggak usah pergi gitu, karena takut orang-orang Quraisy lain yang melihat tanda-tanda kenabian Rasul ini akan membunuh Rasulullah. Kita sambung ke soal nomor 10. Ayo sama-sama baca. Mata kana harbul fujjari, mata kana harbul fujjar. Kebanyakan orang Arab, mereka mensukunkan, mereka mematikan, maksudnya menghilangkan harokat akhir dalam satu kalimat. Maksudnya seperti ini, mata kana harbul fujjar, seperti itu. Tapi kita mengikuti sesuai kaidah yang ada di buku kita yang kita pelajari sekarang. Sudah baca? Jim, kana harbul fujjari walahu sallallahu alaihi wasallam arba'a asyrata sanatan au khamsa asyrata wa kana yanbulu ala a'mamihi. Mata kana harbul fujjar, kana harbul fujjari walahu sallallahu alaihi wasallam arba'a asyrata sanatan au khamsa asyrata wa kana yanbulu ala a'mamih. Mata, kapan? Kana harbul fujjar, terjadinya perang fujjar, kana harbul fujjari walahu sallallahu alaihi wasallam arba'a asyrata sanatan au khamsa asyrata. Pada saat itu beliau berumur 14 tahun atau 15 tahun, sekitar umur 14 atau 15 tahun. Wa kana yanbalu, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan anak-anak panah ala a'mami, untuk kepada
paman-paman beliau. Kita sambung soal ke-11. Mata kana safaruhu tsani ila Syam. Kapan perjalanan kedua Rasulullah SAW ke negeri Syam? Kana safaruhu tsaniya ila Syam fi tijaratin li Khadijata wa ma'ahu ghulamuha Maisarah wa fi ruju'ihi tazawwajaha walahu idzaka minal umri 25 sanah. Kita artikan, mata kana safaruhu tsani ila Syam. Kana safaruhu tsani ila Syam, perjalanan kedua Rasulullah SAW ke Syam, ke negeri Syam, fi tijaratin adalah untuk berdagang, fi tijaratin li Khadijah, untuk mendagangkan dagangannya Khadijah, wa ma'ahu ghulamuha, dan Rasulullah SAW bersama budak Khadijah Maisarah, wa fi ruju'ihi, kemudian di perjalanan pulang, kemudian setelah Rasulullah SAW pulang, tazawwajaha, beliau menikahi Khadijah, walahu idzaka, dan beliau membantu walahu idzaka, itu artinya dan pada saat itu beliau gitu, minal umuri, berumur 25 sanah, 25 tahun. Qadarullah, waktu kita tinggal 5 menit. Ustazah mau antunna tulis kalimat jadidah atau kalimat-kalimat baru bagi antunna di dalam satu daftar. Boleh 1 halaman, boleh 2 halaman, yang antunna baru tahu kata-katanya di dalam buku ini. Jadi ataupun yang antunna belum tahu kata-katanya dalam buku ini, antunna tanya ke ustazah. Misalnya tijaratin, antunna tulis tijaratin gitu, terus artinya apa gitu. Ustazah mau antunna cari kalimat jadidah, kalimat baru dari pelajaran kita dari nomor 1 sampai soal nomor 23. Boleh 1 kata, misalnya antunna tidak mengerti kata ini, misalnya fawada'ahu, apa ya artinya, tanya ke ustazah boleh. Jadi jadi ustazah mau antunna tulis kalimat jadidah atau kalimat-kalimat yang antunna tidak tahu atau yang antunna belum mengerti kalimat di dalam soal atau jawaban ini, boleh antunna tanya ke ustazah. Ustazah ingin berapa saja boleh, minimal 20. Minimal 20 kalimat jadidah, minimal 20 kata-kata baru untuk antunna kirim ke ustazah. Dan ustazah mau antunna perbaiki catatan antunna yang belum menuliskan artinya, tulis artinya. Yang belum tulis bahasa Arabnya, tulis bahasa Arabnya. Ustazah tunggu sampai besok. Jazakumullah khair. Wallahu a'lam bishawab.
Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.